Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, peserta webinar dari PT Sapsu Prima Utama atau Saf Solution. Pada kesempatan hari ini kami akan mengadakan kegiatan webinar berjudul Compressed Air Filtration Technology, Requirement, dan Preventive Action. Dan kali ini kami mengundang pembicara Bapak Ian Gantina dari PT Donaldson Filtration Solution Indonesia. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Silma Darajatun Afiah yang akan memandu kegiatan webinar pada sore hari ini. Lalu sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari PT Sapsu Prima Utama atau Saf Solution. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, GMP, FSSC, BRC, halal, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Maka bagi Bapak Ibu karyawan barangkali nanti membutuhkan jasa untuk konsultasi atau in-house training atau assessment dan inspection, boleh sekali menghubungi kami melalui nomor yang sudah tertera pada layar. Atau bagi teman-teman sekalian, para fresh graduate atau job seeker atau para mahasiswa yang membutuhkan training-training untuk meningkatkan skill, boleh sekali juga mengikuti kegiatan training kami. Silakan dapat dilihat update-update agenda yang akan kami laksanakan di LinkedIn, di Instagram, atau di website. Ya, itu perkenalan singkat terkait kami. Silakan boleh follow akun sosial media kami ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk update-update kegiatan yang akan kami selenggarakan. Ya, itu adalah perkenalan singkat tentang PT Sapsu Prima Utama ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Ya, pemateri kita adalah Pak Ian Gantina. Beliau ini merupakan sales and marketing profesional, sudah berpengalaman lebih dari 18 tahun ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan saat ini beliau menjadi CIP National Sales Manager di PT Donaldson Filtration Indonesia, dan beliau memiliki pengalaman di CIP, Filtration, dan Field Instrumentation. Bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ingin mengenal lebih dekat dengan beliau, boleh add connection di LinkedIn ya, silakan dicari dengan nama beliau Ian Gantina, atau silakan boleh juga menyimpan alamat email dan nomor telepon yang sudah tertera pada layar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, itu perkenalan singkat tentang pemateri kita hari ini ya, Bapak, Ibu. Selanjutnya, ini untuk informasi tambahan ya, nanti untuk unduh materi, sertifikat, dan recording, silakan dapat dilakukan melalui Google Drive. Linknya sudah kami sertakan ini ya, ada di layar, silakan dicatat atau di screenshot dulu ya Bapak Ibu, mohon disimpan. Nanti bisa di-download pada link berikut ini. Dan nanti untuk sertifikat dan recording mohon ditunggu H+7 hari kerja setelah webinar. Nanti akan kami unggah pada link tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait peraturan untuk para peserta selama kegiatan webinar ini, kami mohon untuk videonya di on ya Bapak Ibu sekalian bila tidak ada kendala di koneksi atau di device-nya, dan mohon untuk voice-nya di-mute terlebih dahulu selama penyampaian materi ya Bapak Ibu sekalian untuk menjaga room Zoom tetap kondusif. Lalu nanti sesi materi maksimal 60 menit dan sisanya nanti akan kita gunakan untuk sesi Q&A ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan boleh disampaikan melalui chat box. Dan tidak perlu menunggu sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi selama penyampaian materi oleh Pak Ian, bila dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan boleh langsung dikirimkan saja pertanyaannya melalui chat box. Dan nanti akan kami bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Pak Ian pada saat sesi Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu untuk informasi tambahannya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru masuk ya. Ini akan kami kirimkan ulang untuk link presensinya melalui chatbox sebentar. Oke, link materi serta link presensi sudah kami kirimkan ulang di chatbox ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang tadi terlambat bergabung, bisa diakses terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian.
Oke, sebelum menuju ke Pak Ian nih, saya mau cek pesertanya dulu. Apakah sudah siap atau belum? Mungkin boleh silakan konfirmasi melalui chatbox. Oke, saya tunggu ya konfirmasinya. Sebelum saya beralih ke Pak Ian, apakah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sudah siap untuk mengikuti webinarnya? Atau masih ada yang siap-siap nih? Oke, masih sepi, belum ada yang merespon sepertinya. Oke, terima kasih Pak Ade Taufik sudah siap ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Bagi Bapak Ibu yang lain, mungkin barangkali masih sambil siap-siap atau sambil nyambi yang menyelesaikan pekerjaan karena hari ini juga hari kerja. Silakan tidak apa-apa. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas konfirmasinya. Setelah ini, kita akan langsung lanjut materi bersama dengan Pak Ian ya. Mungkin saya sapa dulu. Selamat sore Pak Ian. Selamat sore Bu Silma, selamat sore Ya. Bapak Ibu sekalian. Oke, apa kabar Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudah siap Pak untuk sharing-sharing materi bersama dengan teman-teman peserta? Ini saat ini sudah ada 45 yang masuk ke room Zoom. Mungkin boleh ya Ya, sambil menunggu teman-teman peserta yang lain juga, Bapak boleh mencoba dulu untuk share screen-nya Pak, oke. silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, sudah siap Pak. Sudah siap untuk sharing-sharing materinya Pak? Iya. Oke. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ian Pak, silakan. Terima kasih Bu Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk webinar hari ini. Hari ini saya akan membahas mengenai kompres air, teknologi-teknologi di balik kompres air, kemudian requirement apa saja yang biasanya ada di industri kompres air, karena menurut pengalaman kami masih banyak praktisi-praktisi yang belum familiar dengan standar-standar yang ada dan digunakan untuk aplikasi kompres air tersebut. Hari ini pemaparan akan berlangsung saya perkirakan selama 40 menitan, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Kemudian mudah-mudahan di akhir diskusi kita hari ini, kita bisa mengetahui mengenai standar-standar yang dipakai di industri, baik itu in general industri maupun industri makanan dan minuman pada khususnya. Oke, jadi kita bisa lebih memiliki informasi mengenai standar apa saja, kemudian kelas apa saja yang terkait dengan kemurnian dari si kompres air itu sendiri. Oke, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Silma, saya Ian Gantina, saya Sales and Marketing Professional dengan lebih dari 18 tahun pengalaman. Saya di Donaldson memang belum cukup lama, baru sekitar 3 tahun. Di Donaldson Filtration Indonesia. Nanti sedikit di slide selanjutnya akan saya juga paparkan siapa itu Donaldson. Kemudian silakan, saya selain memiliki pengalaman di filtration, terutama untuk compress air and process. Jadi CAP ini kalau Bapak Ibu sekalian bertanya CAP itu apa? CAP adalah compress air and process filtration. Jadi selain di compress air, kami juga memiliki produk pengalaman solusi untuk proses filtration. Selain di proses filtration, saya juga memiliki pengalaman di field instrumentation. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi di luar waktu webinar ini, silakan berdiskusi mengenai field instrument, flow meter, level transmitter, silakan. Oke, saya bisa dihubungi di email ini untuk email Donaldson maupun di phone number ini ya, 0811-129180. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan Donaldson dalam beberapa menit. Jadi Donaldson ini didirikan pada tahun 1915 oleh orang Amerika bernama Frank Donaldson. Background-nya adalah Frank Donaldson ini seorang sales. Beliau sales mesin-mesin pertanian seperti traktor,
pembajak lahan, kemudian penanam bibit seperti itu ya, karena kalau di Amerika biasanya pertanian itu lahannya luas dan orang yang bergelut di dunia pertanian itu tidak banyak, sehingga memang mereka menggunakan banyak sekali alat-alat pertanian. Nah, pada saat menjual alat-alat pertanian tersebut, Frank Donaldson ini sering dipanggil oleh customer-nya. Customer-nya komplain bahwa alat pertanian yang dijual, traktor yang dijual ini sering mogok. Frank Donaldson dipanggil, datang. Kenapa mogok? Ternyata ada kotoran, ada debu-debu yang masuk ke ruang mesin, dibersihkan oleh Frank Donaldson, kemudian jalan lagi. Jalan belum lama, komplain. Kayaknya sales di mana-mana memang sama tipikalnya. Terima PO mau, dikomplain, jarang mau. Nah, Frank Donaldson ini berpikir, ini daripada dikomplain, terus gimana caranya gitu ya. Nah, Frank Donaldson ini akhirnya membuat suatu desain filter seperti ini. Filter sederhana seperti ini yang dipasang di alat-alat traktor yang dia jual. Oke, nah pada saat ini sudah dipasang, ternyata komplainnya menurun. Nah, sudah tidak ada komplain lagi, karena tidak ada debu-debu yang masuk ke mesin alat-alat traktor ini. Nah, dari sini timbullah ide dari Frank Donaldson untuk beralih dari sales menjadi pengusaha. Oke, beliau merancang filter seperti ini dan dijual ke tempat dulu beliau bekerja. Jadi vendor sekarang, jadi supplier ke perusahaan dulu tempat dia bekerja. Sampai sekarang Donaldson ini memiliki banyak sekali bisnis unit. Di Indonesia sendiri kami punya 4 bisnis unit dari sekian banyak itu. Jadi di Indonesia tidak seluruh bisnis unit ada ya. Ada 4 bisnis unit. Selain CAP, Compressed Air and Process Filtration, kami juga punya engine aftermarket. Kemudian kami juga punya filter-filter untuk gas turbine solution, kemudian juga untuk industrial air filtration seperti dust collector, mist collector, dan lain-lain. Oke, jadi itu sekilas Donaldson. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai tantangan. Yang pertama adalah tantangan-tantangan apa saja sih yang ada di dunia compressed air. Biasanya tantangan itu lebih berupa polusi partikel, water moisture gitu ya. Kemudian juga di industri itu standar apa saja yang ada di compressed air. Oke, di compressed air sendiri kita mengikuti pada standar yang diterapkan oleh ISO. Nomornya sendiri adalah ISO 8573 strip 1 tahun 2010. Jadi itu yang dipakai sebagai industri standar untuk compressed air. Oke, nanti kita akan paparkan sedikit mengenai kelas-kelasnya supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, jadi ini lebih berupa turunan dari standar yang sudah ditetapkan oleh ISO ya. Karena ISO tidak merujuk secara detail terhadap aplikasi-aplikasi apa saja di sana. Jadi ada turunannya. Kemudian juga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan apabila kita berbicara mengenai compressed air, apa-apa saja yang harus dipilih pada saat misalnya Ibu memilih dryer, memilih filter, dan lain-lain. Kemudian ada summary sedikit mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, untuk yang pertama, tantangan-tantangan apa saja sih? Nah, sebelumnya kita ada kuis dulu untuk membangun mood dari Bapak Ibu sekalian ya, karena jam segini biasanya sudah mulai ngantuk nih. Oke, jadi karena kita akan berbicara mengenai kompresor, mungkin saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu kompresor pertama di dunia? Oke, mungkin bisa dibantu Bu Silma, apakah ada yang jawab? Iya, oke Pak. Oke, silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, apakah ada yang bisa menebak kompresor pertama di dunia? Apakah Saya berikan kisi-kisinya. Jadi tipe kompresornya adalah tipe membran.
Oke. Kemudian kisi-kisi kedua, volume flow-nya tidak besar. Hanya sekitar 6 meter kubik per jam. Oke. Pressure yang dihasilkan tidak begitu besar. Hanya 0,02 sampai 0,08 bar. Oke. Oke, Pak. Lagi. Dia minimum maintenance. Oke. Malah kalau ini bisa free maintenance. Kemudian lifetime-nya panjang sekali. Nah, itu kisi-kisi dari saya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin boleh silakan menebak-nebak kompresor apakah ini namanya? Silakan boleh yuk, ada yang tahu kah? Ini hanya menebak-nebak saja ya Bapak Ibu dan teman-teman, jadi boleh silakan. Harusnya ada hadiah dari SAP ya, biar lebih menarik ya. ya. Boleh. Yuk, yang betul kami kasih voucher nih Pak. Wah, ada hadiahnya tuh dari Bu Silma. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada yang menjawab diafragma kompresor, Pak. Diafragma kompresor. Oke, ada jawaban lain? Silakan, ayo. Kalau nggak ada lagi, saya buka nih jawabannya. Jangan Pak, belum ini Pak, belum seru ini. Belum ya? Ini ada lagi yang menjawab Ingersoll Rand. Oke, kita tampung dulu ada ya. Yang menjawab kompresor angin. Kita tampung dulu. Oke, silakan bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang lain nanti yang menjawab dengan betul nanti akan kami berikan hadiah voucher training ya Bapak Ibu ya senilai 50%. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman boleh ikut tebak-tebak dulu. Ada lagi yang mau nebak? Ini sudah ada 5 clue dari Pak Ian. Oke, ada yang menjawab pompa vakum, Pak. Pompa vakum. Oke, kita tampung dulu ya. Pompa ban. Silakan ada lagi. Kita hitung 10. Kita mundur 10 saja ya sambil menunggu ya. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ayo silakan Bapak Ibu, 3 hitungan terakhir ada yang mau menebak lagi? 3, 2, silakan. Ayo sebelum saya hitung 1, nanti kalau 1 udah habis ini kami tutup untuk tampungan jawabannya. Apakah ada yang punya ide jawaban? Ada clue-nya 5 ya? Oke, 1 deh, udah selesai ya. Saya bacakan nih Pak jawabannya. Ini jawabannya Pak. Ini jawabannya. Kompresor pertama di dunia adalah paru-paru manusia. Oke, jadi paru-paru lah, bukan hanya manusia ya, tapi paru-paru ini juga kompresor sederhana ya. Kita bisa memberikan pressure di situ. Makanya kita bisa tiup balon ya. Oke, jadi ini kompresor pertama di dunia. Oke, yang Tuhan ciptakan. Oke, kita masuk ke materi pertama. Jadi challenge apa saja sih yang ada kalau kita berbicara mengenai sistem kompres air? Tentu challenge yang paling besar adalah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat polusi, gambar seperti ini sering kali kita temui ya. Polusi ini memberikan tantangan yang memang sangat besar bagi penyedia kompres air. Oke, jadi tantangannya membuat pandangan terhambat, napas terganggu, dan lain sebagainya. Oke, tetapi apa saja sih di polusi ini? Ada apa saja yang bisa memberikan tantangan terhadap kompres air? Oke, jadi pada dasarnya ada 3 hal penting dari polusi tersebut yang akan memberikan tantangan terhadap penyediaan kompres air. Oke, partikel seperti kita tahu semakin banyak polusi yang kita hirup, apalagi kalau kita ada di daerah-daerah industri. Oke, polutannya partikel dengan berbagai macam ukuran, bisa berupa debu, bisa polen dari tanaman, bisa
asap kendaraan, dan lain sebagainya. Itu semua akan memberikan tantangan terhadap penyediaan kompres air. Nanti kompres airnya yang dihasilkan dari si kompresor menjadi kotor. Oke, selain itu ada moisture. Kita hidup di Indonesia, di negara tropis, di mana konstan dalam 1 tahun udaranya panas dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Oke, tingkat kelembaban kita antara 50 sampai 65, kadang sampai 60% RH ya. Dan itu artinya di udara sekitar, udara yang kita hirup sama-sama ini basah. Oke, banyak airnya di situ, walaupun kita tidak melihat bentuk fisik airnya, tetapi moisture-nya ada di sana. Oke. Selain itu ada juga oil. Oil ini baik itu dari kompresor sendiri, kalau kompresornya memang masih menggunakan kompresor yang konvensional dengan menggunakan oil, ataupun dari kompresor oil free. Walaupun kompresornya sudah oil free, akan tetapi masih banyak hidrokarbon yang ada di udara lepas yang juga bisa terhirup oleh si kompresor pada saat dia akan mengenerate kompres air. Seperti itu ya. Oke, selain itu kemudian apa saja efek polusi terhadap kompres air system tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini, polusi ini akan memberikan efek terhadap ya pasti alat-alat, oke, mesin-mesin produksi yang menggunakan kompres air. Ketiga polusi tersebut, oke, kalau tidak ditangani dengan benar pasti akan memberikan banyak masalah. Oke, kompres air apabila tidak dipenuhi akan mengganggu kinerja dan daya tahan mesin tersebut. Kemudian di area produksi sebuah pabrik pasti banyak sekali pneumatic tools di sana. Aktuator-aktuator yang membutuhkan kualitas angin yang baik. Kemudian kalau di situ ada angin basah, kemudian ada oli campur dengan partikel-partikel yang ada, itu tentu akan membuat tools cepat rusak. Oke, jadi overall bukan hanya harga penggantian tools saja, oke, yang akan mengakibatkan terjadinya biaya, akan tetapi concern-nya adalah manpower juga harus diperhatikan seperti itu. Kemudian selain itu, tentu kalau tidak dibenahi akan terjadi kontaminasi terhadap produk. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian bergerak di industri food and beverage, kalau anginnya sudah dalam kategori buruk ya, nah itu tentu akan compromise terhadap produk safety maupun produk integrity-nya. Karena kalau kita perhatikan seperti ini di gambar ini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saja terjadi sludge seperti ini di pipa jaringan kompres air Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di situ ada partikel, ada debu-debu di situ, kemudian campur dengan moisture, dengan air, campur dengan oli, ya bisa jadi sludge seperti ini. Oke, ini memang live seperti ini dan terjadi di lapangan. Oke, nah kalau Bapak Ibu sekalian familiar dengan alat ini, nah sebelum kita berdiskusi mengenai hal lebih lanjut, ini namanya FRL. Nah kenapa saya tampilkan gambar ini? Oke, karena alat ini tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau problem yang Bapak Ibu hadapi adalah gabungan dari 3 ini. Oke, jadi kalau di ujung Bapak Ibu pakai FRL seperti ini ya tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, membantu mungkin ya, sedikit membantu ya. Oke, karena FRL ini kan flow, oke, filter, kemudian regulator untuk meregulate dari si tekanan, kemudian lubricator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian
punya masalah anginnya basah, anginnya kotor, ada olinya di situ, terus kemudian Bapak Ibu pasang FRL seperti ini, tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Kemudian kita akan mulai berbicara mengenai industrial standard dari si ISO-nya itu sendiri. Oke, seperti tadi sudah saya jelaskan sedikit, ISO yang dipakai adalah ISO 8573.1 tahun 2010. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian browsing tentang standar kualitas dari si kompres R, akan selalu bertemu tabel seperti ini. Oke, ini memang tabel yang sudah umum. Saya akan bahas mengenai cara membaca tabel ini. Oke, di sini ada 4 kolom ya, ada 4 kolom berisi purity class. Jadi ini kelas purity, ada solid particle, water, oil. Oke, cara membacanya adalah cara memahami tabel ini. Pertama kita akan bicara kelas dari kemurnian si udara kompres air tersebut. Ada di kelas mana? Oke, semakin mendekati 1, kategorinya semakin bagus, semakin premium anginnya. Oke, akan tetapi kelas-kelas ini dibagi menjadi 3 bagian. Oke, pertama adalah solid particle. Oke, solid particle ini berarti akan menghitung jumlah partikel di dalam kompres air tersebut. Oke, jumlah partikel ini akan dibagi lagi menjadi 3 bagian berdasarkan diameter dari si partikel. Seperti kita tahu, partikel ini ada yang ukurannya besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Seperti ini. Jadi makanya ini dibagi-bagi. Kenapa? Karena ada ukuran jenis partikel yang memang sulit ditangkap. Itu ada di bagian sini, di sekitar 0,2 diameternya sampai 0,3 mikron. Nah, itu memang yang sangat sulit. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin di kelas 1 misalnya, oke, kelas 1 untuk solid particle berarti dia tidak boleh lebih dari 20.000 counting partikelnya untuk ukuran ini, diameter dari 0,1 sampai 0,5 per meter kubik angin tidak boleh lebih dari 20.000. Oke, kemudian untuk diameter ini tidak boleh lebih dari 400 pieces partikel. Oke, untuk diameter 1 sampai 5 mikron tidak boleh lebih dari 10. Baru bisa dikategorikan angin kompres airnya di kelas 1 untuk solid particle. Kemudian kalau ingin juga di kelas 1 untuk water, untuk moisture-nya atau pressure dew point, oke. Kalau Bapak Ibu sekalian belum terlalu familiar dengan pressure dew point, di selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai pressure dew point. Oke. Nah, kalau ingin kelas 1 di pressure dew point berarti harus minus 70 PDP-nya. Minus 70 derajat Celcius. Oke, ini tidak berarti anginnya dingin ya, bukan berarti anginnya dingin sampai minus 70 gitu, tidak seperti itu. Akan tetapi ini nanti merepresentasikan sekering apa angin dari kompres air system Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian yang terakhir adalah oil carryover-nya. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian ingin ada di kelas 1, berarti oilnya pada setiap meter per meter kubik tidak boleh lebih dari 0,01 miligram. Oke, baru bisa dikategorikan di 0 di kelas 1. Oke, silakan kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan Ibu Silma? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi untuk membaca purity class ini ada 3 bagian. Jadi kalau kita bertanya ingin di kelas berapa, berarti saya ingin di kelas 111. Oke, artinya kelas 1 untuk solid particle, kelas 1 untuk water, kelas 1 untuk oil. Tapi misalnya Bapak Ibu sekalian ingin purity-nya di kelas 141, oke, artinya solid particle-nya kelas 1,
water content-nya kelas 4, oke, oilnya kelas 1. Itu tandanya 141. Kalau 242 ya berarti ada di kelas 2. Solid partikelnya kelas 2, waternya di kelas 4, oilnya di kelas 2. Itu 242. Jadi cara membacanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jelas ya. Oke. Nah, tadi di slide sebelumnya kita berbicara mengenai pressure dew point. Nah, PDP ini suatu terminologi yang lazim ada di dunia kompres air. Apa itu pressure dew point? Jadi pressure dew point adalah titik suhu, di mana moisture berubah fase dari uap menjadi air pada tekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Jadi biasanya tekanannya lebih dari 1 bar gauge. Karena kita bicara pressure dew point. Jadi cara mudah, mungkin penjelasan awamnya PDP ini, kalau kita bicara kompres air adalah seberapa kering udara kompres air. Semakin minus, semakin kering dia. Jadi kalau kita melihat angka ini PDP minus 40, artinya kalau kita kembalikan kepada kehidupan sehari-hari, kalau kelas water content dari kompres air Bapak Ibu sekalian keluar dari dryer di minus 40, artinya selama udara sekitar Bapak Ibu sekalian di pabrik tersebut tidak mendekati minus 40, udara di dalam pipa tidak akan mencair, tidak akan berubah fase menjadi cairan. Itu artinya seperti itu. Jadi selama pressure-nya tetap, ini akan hampir mustahil untuk berubah menjadi cair. Karena memang water content-nya sangat sedikit. Hanya tinggal tersisa 0,0967. Kalau PDP Bapak Ibu sekalian ada di minus 40. Tapi kalau ada di minus plus 3, ini biasanya kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan refrigerant dryer, PDP-nya ada di plus 3, masih terdapat moisture di sana sebesar 5,7 gram per meter kubik yang bisa berubah fase menjadi cairan. Jadi ini arti dari minus PDP tersebut, atau PDP di minus 40 atau di plus sekian. Jadi ini kita bisa berikan nanti kalau Bapak Ibu sekalian berminat, silakan kontak saya bisa berikan bagannya. Kalau ada di PDP di tingkat berapa, kandungan airnya masih ada berapa. Jadi seperti itu PDP. PDP ini pressure dew point. Jadi kalau di minus 40, selama udara sekitar Bapak Ibu sekalian tidak mendekati minus 40, tidak akan jadi air. Berhubung kita tinggal di area di negara tropis, ya akan hampir mustahil lah kita akan mengalami di mana ada udara sekitar kita minus 40. Nah, kita akan kembali melihat kelas dari standar ISO. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan refrigerant dryer, di sini ada kompresor, kemudian ada tangki ya. Di sini kalau orang pabrik biasanya bilang kalau seperti ini tangki basah. Kemudian biasanya ada pre-filter, ada after filter. Di sini keluar dari tangki ada di kelas 7 untuk solid particle, water vapor di kelas 7, ya total oilnya ya pasti banyak di sini, makanya di sini X. Kemudian di sini akan terjadi peningkatan kualitas untuk solid particle. Kenapa? Karena sudah ada filternya di sini. Akan tetapi filter ini tidak akan mampu mengeringkan moisture yang ada di angin kompres air. Jadi tetap water vapor-nya tetap kelas 7. Total oilnya akan membaik
ada di kelas 3 karena ini coalescent filter. Jadi selain dia menyaring partikel, dia juga menyaring oli. Oke, kemudian dilewatkan ke refrigerant dryer, kemudian juga dilewatkan ke after filter atau post filter. Di sini akan terjadi peningkatan kualitas. Solid partikelnya paling tidak akan ada di kelas 2, water vapor di kelas 4, oil content di kelas 2. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya fasilitas kompres air seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengharapkan ada di kelas ini. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa mendapatkan kelas ini, berarti ada sesuatu yang Bapak Ibu sekalian bisa improve di 3 produk ini. Oke, apakah kinerja dari si dryernya sudah tidak maksimal sehingga tidak bisa mencapai kelas 4, ataukah karena udara di sini terlalu panas sehingga ukuran si dryernya lebih kecil. Oke, jadi ini bisa menjadi parameter Bapak Ibu sekalian untuk mengecek apakah kinerja dari unit filter dryer dan post filter ini masih baik atau tidak. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sekalian pasang baru, misalnya punya fasilitas baru seperti ini, seharusnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan kelas ini. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan kelas ini, harus mempertanyakan kepada vendor yang Bapak Ibu sekalian kerjasama. Oke, ini kalau pakai refrigerant dryer. Apa yang terjadi kalau kita pakai desiccant dryer? Oke, kalau pakai heatless desiccant dryer, ini heatless, ini akan ada water vapornya lebih baik dari kelas 4. Ini bisa antara kelas 2, kelas 3 ya, tergantung sizingnya juga. Sizingnya sudah benar atau tidak. Nah, biasanya kalau di Donaldson, heatless desiccant dryer ini sudah include pre-filter dan after filternya. Jadi ini sudah satu kesatuan seperti ini. Ada kabinetnya seperti ini. Ini solid partikelnya kelas 2, water vapornya bisa kelas 2 sampai kelas 3, total oil content-nya di kelas 2. Ini kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan heatless desiccant dryer. Kemudian kita juga ada heated desiccant dryer. Oke, yang membedakan biasanya heated desiccant dryer ini lebih besar kapasitasnya. Jadi untuk kompresor-kompresor kapasitas besar, Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan angin yang benar-benar kering, bisa pakai heated desiccant dryer. Ini bisa mencapai kelas 1 untuk water vapornya. Oke, solid partikelnya akan tetap kelas 2, oil content tetap di kelas 2. Oke, hanya ada peningkatan bisa mencapai sampai ke kelas 1. Jadi ini benar-benar angin premium. Kalau misalnya ingin ada tambahan, solid partikelnya harus kelas 1, total oilnya harus kelas 1, nanti tinggal ditambah tambahan filter lagi di sini. Oke, dan Donaldson bisa memberikan diskusi atau solusi apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan kualitas angin sesuai standar ISO seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian pasang heated desiccant dryer tidak bisa mencapai kelas ini, ya Bapak Ibu sekalian harus bertanya lah kepada vendor yang Bapak Ibu sekalian pakai ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini Ibu Silma? Iya Pak, ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Mau langsung dijawab atau nanti saja Pak? Terserah dari Ibu Silma aja. Ya mungkin nanti aja ya Pak ya, karena baru satu. Boleh. Nanti ya. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui chatbox ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami jawab saat sesi Q&A. Oke, silakan Pak Ian, boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya application standar untuk compressed air system. Kenapa saya bawa seperti ini? Karena standar ISO tidak mengatur harus ada di kelas berapa. Kalau Bapak Ibu sekalian punya aplikasi tertentu. Oke, jadi saya akan sharing sedikit, tidak seluruhnya. Kalau di
aplikasi-aplikasi apa, butuhnya di kelas berapa. Oke, ini untuk general application. Ini saya sadur dari Asosiasi Industri Teknik dan Mekanikal di Jerman. Atau kalau Bapak Ibu ingin browse atau ingin Google, silakan Google VDMA ya, VDMA. Oke, dia adalah sebuah asosiasi di Jerman, isinya technical engineer dan lain sebagainya. Dia berdiri di tahun 1892. Oke, VDMA ini memberikan arahan atau tuntunan kalau aplikasi seperti di compress room ini sebaiknya ada di kelas berapa. Oke, ini sama seperti tadi yang sudah saya berikan gambaran berupa tabel ISO ya. Di sini yang membedakan adalah moisture-nya. Kenapa? Karena kita harus bedakan antara lokasi area tropis dengan subtropis. Nah, ini subtropis. Subtropis kenapa harus bisa lebih baik dari tropis? Karena kalau musim dingin ada kemungkinan dia freeze. Oke, di dalamnya akan freeze di dalam pipanya. Makanya dia harus lebih kering. Oke, akan tetapi karena kita ambient temperatur kita lebih dari 10 derajat, kita akan fokus di sisi ini. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di compressor room, di situ ada kompresor, ada dryernya. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai dryer refrigeran, paling tidak kualitasnya harus 242. Oke, paling tidak Bapak Ibu harus meminta standar 242. Oke, jadi itu untuk memastikan bahwa ya memang unit dryer misalnya dan unit filter yang ditawarkan sesuai dengan aplikasi tersebut. Oke, supaya dryernya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil pasti tidak akan bisa mencapai kelas 4 misalnya. Oke. Jadi selain di kompresor room, biasanya ada aplikasi-aplikasi khusus. Beberapa pabrik, beberapa industri memerlukan standar kualitas angin yang lebih baik. Seperti kalau Bapak Ibu sekalian pernah berkunjung atau berkecimpung di industri microchip, chip production, dia membuat microchip untuk komputer dan lain sebagainya. Dia membutuhkan kualitas angin yang sangat-sangat premium. Oke, mereka membutuhkan angin yang bersih seperti ini, harus di kelas 1. Kemudian anginnya tidak boleh basah. Mereka meminta harus di kelas 1 atau 2. Oke, untuk total oil content-nya harus di kelas 1. Oke, mereka tidak boleh ada partikel di situ. Anginnya tidak boleh basah, tidak boleh juga ada olinya. Oke. Kemudian selain itu ada juga aplikasi painting. Banyak sekali industri yang memakai aplikasi painting. Pabrik mobil, pabrik velg misalnya. Kemudian beberapa ya semua industri-industri yang menggunakan painting itu salah satu aplikasi yang memang membutuhkan kualitas angin premium. Dia tidak boleh kotor, harus di kelas 1. Kemudian moisture-nya paling tidak di kelas 3 atau 4. Dan kelas 3 atau 4-nya ini memang di titik di mana painting itu dilakukan. Jadi bukan yang keluar dari kompresor room. Karena bisa saja keluar dari kompresor room kelas 4, dialirkan ke point of use di lokasi painting, sudah bukan kelas 4 lagi. Bisa kelas 5, bisa kelas 6, bisa kelas 7. Jadi ini di point of use-nya harus di kelas 3 atau paling tidak di kelas 4. Kemudian oil content-nya di kelas 1. Biasanya kalau dia ada masalah akan timbul yang kalau orang painting bilang bolong-bolong. Jadi ada crater di hasil paintingnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kualitas pengecetan mobil itu paintingnya bermasalah, itu harus di rework, banyak cat yang terbuang, kemudian manpower terbuang, kemudian
kemudian ya banyak implikasinya terhadap biaya. Makanya painting ini salah satu aplikasi yang membutuhkan kualitas angin yang baik, kemudian juga powder coating. Oke, ini hampir mirip dengan painting. Nah, ini khusus untuk food and beverage. Ini ada perbedaan seperti ini. Ini untuk nomor 1 dan 2 sama-sama indirect contact. Indirect contact dengan package ataupun dengan produk, akan tetapi yang ini di luar production area, yang nomor 2 ini di production area. Oke. Untuk yang di luar production area boleh, moisture-nya boleh di kelas 4. Ya, akan tetapi kalau sudah di dalam production area, kelas 3 atau paling tidak kelas 4. Kemudian kontennya ada di kelas 1. Oke, karena kita sudah bicara mengenai area produksi. Berbeda kasusnya kalau direct contact dengan compress air. Compress air-nya direct contact dengan produk ataupun dengan packing-nya. Nah, ini selain membutuhkan kualitas angin yang bersih, bebas partikel, ya mungkin tidak terlalu bebas partikelnya, tetapi kelas 1 di kelas partikelnya, ya kemudian di kelas 3 atau 4, di titik di mana kompres air itu digunakan, oil content-nya di kelas 1, dan juga harus steril, karena ini akan kontak langsung dengan produk, ataupun dengan packaging-nya. Jadi ini selain bersih, harus steril. Oke, karena bersih belum tentu steril. Oke, kalau sudah steril sudah pasti bersih. Oke, ini juga harus steril. Donaldson bisa membantu Bapak Ibu sekalian berdiskusi untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti ini. Silakan hubungi kami. Oke. Nah, kita mendekati 2 slide terakhir. Ini important point apa saja yang harus diperhatikan kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan compressed air system. Oke. Nah, yang pertama adalah size does matter. Kalau laki-laki biasanya suka dengar size doesn't matter lah, yang penting gimana cara menggunakan. Tetapi di dunia compressed air, size does matter. Kenapa size does matter? Supaya pada saat pemilihan filter maupun pemilihan dryer seperti ini, size yang digunakan benar-benar tepat. Tidak terlalu kecil, karena kalau dia terlalu kecil, drying-nya tidak akan maksimal. Jadi keluar dari dryer, angin Bapak Ibu sekalian akan tetap basah. Oke, kalau terlalu besar, ya pasti biaya untuk pengadaannya akan menjadi terlalu mahal, ataupun biaya operasionalnya akan terlalu mahal. Jadi pastikan pada saat kalau Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan, pastikan lakukan sizing dengan benar. Oke, konsultasikan kepada vendor yang Bapak Ibu sekalian pilih, atau kontak kami untuk bantu Bapak Ibu sekalian men-sizing ukuran yang tepat. Biasanya yang kami hadapi di lapangan adalah pada saat suatu proyek dilakukan, dryernya akan selalu kekecilan. Karena mereka akan mencoba squeeze si biaya pengadaan itu sekecil-kecilnya, sehingga diambil dari dryer. Dryernya dipepetin dengan si kapasitas si kompresor. Akhirnya pada saat sudah jalan, dryernya tidak bisa mengimbangi kapasitas kompresor, sehingga anginnya tetap basah. Oke, makanya size does matter. Oke, kemudian kita bicara mengenai pressure drop. Pada saat Bapak Ibu sekalian membutuhkan filtrasi, pastikan Bapak Ibu sekalian memperhatikan pressure drop. Silahkan lihat di technical datasheet yang dipersembahkan oleh vendor-vendor yang Bapak Ibu sekalian panggil. Oke, di sana ada vendor-vendor yang atau manufaktur yang jujur akan selalu memberikan informasi ini. Oke, walaupun saya lihat di lapangan ada yang memberikan, ada yang tidak. Biasanya vendor-vendor besar memberikan pressure drop. Berapa pressure drop-nya? Bapak Ibu sekalian bisa bandingkan di situ. Pilih yang pressure drop-nya kecil. Akan tetapi lihat di situ juga pressure drop yang mereka sajikan itu pada saat keadaan kering atau basah. Oke, karena kalau Bapak Ibu sudah pasang di lapangan,
filter-filter ini keadaannya basah. Oke, filter pressure drop pada saat kering dengan pada saat basah jauh berbeda. Kalau misalnya saat kering pressure dropnya 100 milibar, pada saat basah bisa 300 milibar. Dan bisa Bapak Ibu bayangkan kalau ada beberapa filter yang Bapak Ibu sekalian pasang di situ, satu filter 300 milibar, ada 3 filter udah hampir 1 bar kehilangan tekanannya. Dan itu Bapak Ibu harus kompensasikan dari si kompresor bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi. Oke, akhirnya biaya listriknya membengkak. Nah, ini kenapa pressure drop menjadi penting untuk Bapak Ibu sekalian perhatikan. Oke, jangan hanya dilihat dari harganya saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah filter mikron. Nah, biasanya suka ada permintaan harus 1 mikron atau harus 0,1 mikron. Nah, ini beberapa kasus menjadi misleading. Kenapa? Karena yang harus diperhatikan sebenarnya bukan mikronnya, akan tetapi tingkat efisiensi retention-nya ada di berapa persen. Oke, apakah ada di 99%, 99,99%, atau ada di mana? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau partikel retention-nya misalnya 99,99%, itu dari area filter sebanyak 1 cm persegi dimampatkan oleh 10.000 debu, itu yang boleh lewat cuman satu debu yang boleh lewat. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Retention efisiensinya ada di berapa. Jadi jangan terlalu berpatokan pada micron size kalau kita bicara pada kompres air ya. Oke, kemudian juga ada anggapan, udahlah pakai filter yang murah yang nggak validasi, yang murah juga bisa dipasang kok, plug and play misalnya seperti itu. Ya, akan tetapi filter-filter yang tidak divalidasi ya pasti tidak akan memberikan performance yang baik. Kalau Bapak Ibu sekalian ukur, pasti misalnya diukur di sisi partikel, ya pasti partikel yang lolos akan sangat banyak. Seperti itu. Akhirnya ya kondisi jaringan kompres air Bapak ya tidak, Bapak Ibu sekalian ya tidak, ya mungkin tidak baik gitu. Selain itu biasanya filter-filter yang tidak divalidasi itu masa pakainya rendah. Kalau Bapak Ibu sekalian ikutin dari pressure drop misalnya atau dari masa pakai, kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan filter yang divalidasi misalnya bisa dipakai selama 1 tahun. Filter-filter yang tidak divalidasi itu mungkin dalam 1 tahun harus ganti 3 kali. Oke, kalau Bapak Ibu sekalian beli satu filter yang divalidasi seharga 1 juta, dibandingkan dengan filter yang tidak divalidasi seharga 500.000, ya pasti, oh ini lebih murah nih 500.000 gitu kan. Tetapi dalam 1 tahun Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan hasil yang setara, harus ganti 3 kali. Akhirnya kan keluar uangnya 1,5, jadi malah lebih mahal sebenarnya. Oke, jadi mohon tidak di head to head seperti itu. Jadi dilihat juga terhadap performanya. Oke, kemudian aplikasi Bapak Ibu sekalian itu sangat spesifik, memerlukan standar-standar purity tertentu. Jadi ada kelas-kelas tertentu. Kalau Bapak Ibu sekalian pakai tools pneumatik, biasanya tools pneumatik juga meminta ada di kelas berapa. Dia harus bersih anginnya, tidak boleh ada basah anginnya, seperti itu. Kalau pengalaman kami kita bicara misalnya di industri minuman, dia punya rotary filling machine, nah itu suatu alat yang mahal dan sangat sensitif, itu membutuhkan kualitas angin yang sangat baik. Jadi memang ada aplikasi-aplikasi khusus. Kemudian juga yang penting adalah kompres air ini sesuatu hal yang sangat mahal. Anginnya mungkin gratis. Angin tersedia, Tuhan menciptakan angin. Tetapi untuk mengenerate itu menjadi bertekanan, itu betul-betul mahal. Sehingga harus diperhatikan kualitas dari si angin tersebut. Kenapa? Karena kalau kualitas anginnya buruk, itu akan memperbesar
potensi adanya korosi di jaringan. Kalau sudah korosi, kalau sudah bocor, nah itu akan memberikan kerugian yang sangat besar. Oke, terus juga mohon diperhatikan kalau ada operator yang suka pakai angin untuk bersih-bersihkan sepatu, bersih-bersihkan baju. Nah, itu yang dibuang bukan angin sebenarnya, itu uang yang dibuang. Oke, jadi kompres air ini sangat mahal untuk di-generate. Oke, ini summary slide terakhir dari saya. Oke, kompres air yang keluar dari kompresor itu tidak bisa langsung dipakai. Oke, tanpa treatment lebih lanjut. Jadi harus tetap di treatment karena faktor-faktor dari atmosfer mengandung partikulat di situ, mengandung moisture, mengandung hidrokarbon, sehingga diperlukan filtrasi tambahan. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat, udah ada filternya kok di kompresor, misalnya seperti itu ya. Oke, filter yang ada pada inlet kompresor itu tidak didesain untuk memfiltrasi angin yang dihasilkan oleh kompresor, tetapi itu lebih didesain untuk melindungi kompresor. Jadi bukan sebagai pelindung equipment setelah kompresor. Oke, bisa jadi juga suhu udara yang keluar dari kompresor terlalu panas sehingga tidak bisa langsung dipakai. Biasanya kalau udara keluar dari kompresor itu sekitar 10 sampai 15 derajat lebih tinggi dari udara ambien. Jadi kalau udara ambien Bapak 35 derajat misalnya di pabrik ya, di ruang kompresor, biasanya ruang kompresor panas sekali, keluar dari kompresor bisa jadi di 45 derajat sampai di 50 derajat itu mungkin. Oke, jadi memang harus di treatment lebih lanjut. Nah, kemudian moisture memberikan problem memang. Moisture memberikan problem berupa membentuk karat dan kerak di dalam pipa ataupun tangki Bapak sekalian, meningkatkan potensi kerusakan pada alat-alat pneumatik, pengoperasian valve dan silinder yang menjadi lamban, tidak konsisten, kemudian ya biaya perawatan yang tinggi akhirnya, biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian aplikasi-aplikasi itu membutuhkan udara yang kering dan bersih. Oke, kemudian ada standar ISO-nya untuk kompres air tersebut, standar ISO 8573-1. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dapat mengetahui kebutuhan dari aplikasi-aplikasi Bapak sekalian yang memang Bapak-Bapak Ibu sekalian butuhkan, yang memang sangat spesifik biasanya terkait dengan industri. Jadi kalau industri satu dengan yang lain biasanya cukup spesifik dan berbeda-beda kebutuhannya. Oke, silakan konsultasikan kepada spesialis yang memang memahami dan bisa memberikan saran kepada Bapak Ibu sekalian, aplikasi saya butuhnya ada di kelas berapa sih? Supaya proses produksi saya bisa lancar, misalnya saya butuh ada improvement dan lain sebagainya untuk menurunkan biaya dan lain sebagainya. Silakan konsultasikan dengan spesialis filtrasi. Nah, kemudian purity compressed air ini sebaiknya memang dilakukan audit setahun sekali. Oke, Donaldson bisa membantu Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan audit compressed air ada di kelas berapa. Oke, kami sudah sangat berpengalaman melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat melakukan audit ini tidak perlu mengganggu produksi, tidak perlu mengganggu jalur kompres air, tidak sampai harus berhenti produksi, tidak. Lakukan sambil jalan. Oke, kita bisa lakukan sambil jalan. Dan ini titiknya Bapak Ibu sekalian bisa tentukan di mana saja. Di ruang kompresor setelah dryer untuk melihat performa dari si dryer boleh. Kemudian juga di ujung, misalnya saya ingin ini karena terkoneksi langsung dengan produk, misalnya bisa dilakukan di situ, auditnya bisa juga dilakukan di situ. Jadi ini bisa dilakukan untuk menjaga, untuk melihat juga performa dari kompres air Bapak Ibu sekalian, ataupun kalau Bapak Ibu sekalian butuh data valid untuk melakukan improvement apa saja terkait dengan kompres air. Jadi bisa dilakukan audit. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ada 11 menit lewat dari 40 menit yang disediakan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan dan ada pertanyaan silakan. Bu Silma, silakan Bu Silma. Ya, oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Mungkin saya sambil share screen ya untuk pertanyaan yang
Iya, Sudah boleh silakan masuk. Bu Silma. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan masih boleh ya disampaikan melalui chatbox. Nanti yang menyusul akan kami langsung bacakan melalui chatbox tersebut. Oh ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin izin untuk salat maghrib di waktu Indonesia Timur ya, sudah mulai tengah. Silakan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Oke, belum terlihat ya Pak Ian ya? Ya, sudah ini Bu. Oh, sudah ya Pak. Oke, ini pertanyaan pertama dari Ibu Filia Kartika menanyakan bagaimana menentukan purity class dalam kondisi tertentu, Pak. Apakah setiap kelas ada fungsi atau tujuan penggunaan tertentu atau tidak? Oke. Bu Filia, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan Ibu bagaimana menentukan purity class, yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan audit. Audit purity class tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, termasuk Ibu Filia membutuhkan, saya ingin tahu di lokasi ini purity class-nya ada berapa, lakukan audit. Kami bisa berikan jasa kalau hanya berupa satu titik untuk ngecek tingkat kekeringan dari si udara kompresor di tempat Bapak Ibu sekalian, silakan hubungi kami berikan free untuk mengecek PDP-nya. Itu bisa sebagai dasar Bapak Ibu sekalian menentukan purity class di tempat tersebut. Kemudian menentukan purity class dalam kondisi tertentu, silakan merujuk pada tuntunan yang diberikan oleh VDMA. Jadi yang lebih mudah itu menentukan purity class dalam kondisi tertentu. Tentu yang lebih tahu kondisi di lapangan, misalnya Ibu Filia sendiri. Saya di sini ada kompres air yang kontak dengan produk misalnya. Tetapi produk saya bukan di food and beverage, seperti apa. Nah, boleh konsultasikan dengan spesialisnya. Kemudian apakah setiap kelas ada fungsi atau tujuan tertentu? Pasti. Ada fungsi tujuannya tertentu. Jadi kalau misalnya kontak langsung dengan produk, tujuannya tentu melindungi si produk itu sendiri sehingga tidak terkontaminasi misalnya. Karena kalau anginnya basah, angin basah itu mengandung moisture, moisture itu menjadi tempat favorit tumbuhnya mikroba ataupun bakteri, apalagi campur dengan partikel ya. Sehingga walaupun misalnya tidak kontak langsung dengan produk, ya bisa mengganggu kalau Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang food and beverage misalnya. Jadi memang ada fungsi dan tujuan penggunaannya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan Ibu Filia. Oke, ya. Mungkin dari Ibu Filia, silakan boleh feedback ya melalui chatbox. Bila kurang jelas, boleh silakan ditanyakan kembali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Arifin Hidayat. Ini Pak Ian kan sudah berpengalaman di manufaktur F&B ya Pak ya, food and beverage. Untuk perusahaan makanan, targetnya kelas berapa ya Pak? Lalu acuan guideline-nya apa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arifin Hidayat. Acuannya kalau dia keluar dari ruang kompresor setidaknya bisa mencapai di kelas 242, Pak Arifin Hidayat. Jadi target kelasnya ada di situ kalau di ruang kompresor. Nah, kemudian bergerak ke belakang ke point of use. Nah, itu Pak Arifin Hidayat sebaiknya ya berdiskusi kembali dengan kami, karena biasanya yang menentukan target kelasnya harus di berapa, harusnya user sebenarnya yang menentukan. Kami bisa menyarankan, karena akan tetapi harus melihat aplikasinya seperti apa. Karena kami punya pengalaman seperti ini. Saya dan tim datang ke salah satu pabrik pembuat es krim yang sangat besar. Oke. Kami masuk ke ruangan mixing, di situ ruangannya sangat dingin. Oke, kami cek
ternyata kualitas anginnya cukup bagus. Ada di -7, PDP-nya di -7. Artinya anginnya cukup kering sebenarnya. Akan tetapi karena ruangan di situ dingin, tetap pada saat malam misalnya kondisi angin di dalam pipa menjadi basah, sehingga mengganggu kinerja valve di situ. Jadi kami sarankan setelah berdiskusi ini harusnya ada di kelas 2 paling enggak, di -40. Ya, jadi targetnya di kelas berapa, Pak Hidayat bisa tentukan sendiri dengan mengacu kepada VDMA misalnya, atau bisa berkonsultasi dengan kami. Oke. Acuan guideline-nya yang paling mudah ya ke ISO dan VDMA itu, Pak Hidayat. Ya, Oke, oke. silakan Mbak Ya. Silva. Dari Pak Arifin mungkin boleh feedback dulu, silakan. Boleh voice on. Ya, sudah. Bu, jelas nggak suaranya, Bu? Iya, jelas sekali. Jelas, Silakan, Pak Pak. Arifin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Berarti kalau untuk misalkan Pak, misalkan ya mungkin saya sih butuh sharing dari Bapak aja, mungkin di perusahaan Silakan, makanan Pak. atau mungkin di perusahaan makanan atau minuman, targetnya misalkan kalau di end use point itu harus -40 atau -30 gitu sih, Pak. Ataupun langsung di state kelas 1 atau kelas 2 gitu, Pak. Ada nggak, Pak, yang seperti itu? Ada, Pak. Tadi seperti yang sebelumnya, di food and beverage itu silakan mengikuti pada arahan VDMA. Sama seperti tadi indirect contact, ya sebaiknya ada di kelas 1, 2, 1 misalnya. Gitu. Ada acuannya di sana, Pak. Nah, VDMA itu ngacunya kemana ya, Pak? Apakah kita bisa terapkan, biasanya kan suka ada guideline mungkin dari secara lokal ya, Pak ya. Ini kan ada secara BPOM itu diakuin atau enggak gitu ya, Pak ya. Ataupun secara internasional dia masuknya ke guideline mana gitu, Pak? Apa FDA atau EHEC gitu? Kalau ke arah sananya belum ada guidance seperti itu, Pak. Oh, belum ya, Pak ya? Belum ada seperti itu. Dan biasanya memang end user menentukan sendiri. Pengalaman kami di industri, salah satu customer kami, dia bikin pigmen. Pigmennya ini dipakai sebagai pewarna tutup botol minuman mineral, Pak, mineral water. Nah, si pembeli pigmen ini mensyaratkan kepada si pembuat pigmen, customer kami, kamu harus bisa memvalidasi proses kamu dan buktikan bahwa ini ada di kelas 1 standar ISO untuk oilnya. Dia minta partikelnya kelas 1, oilnya kelas 1. Berarti nah, customer ini, ya Pak, silakan. Berarti tergantung kebutuhan dari si customer-nya sendiri ya Pak ya. Dia harus misalkan tuntutan dari si permintaan dari si owner-nya gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul, karena begini Pak Arifin, kalau misalnya saya sudah datang ke tempat Bapak, saya cek tingkat kekeringan di tempat Bapak misalnya. Ini ada di kelas 5. Kalau menurut saya basah, tapi menurut Pak Arifin baik-baik saja. Saya nggak butuh kelas lebih bagus. Ya, saya kan nggak bisa ngomong apa-apa Pak Arifin kan. Iya kan, saya nggak bisa ngomong apa, menurut Bapak nggak, itu tidak masalah, ya sudah, saya mau ngapain lagi gitu kan. Ya, betul Pak, betul. Tapi kalau misalnya saya bisa bilang Pak Arifin sebaiknya ada di kelas 3 nih, atau ada di kelas 2, tapi menurut Pak Arifin saya fine-fine aja di kelas 4, ya go ahead gitu. Jadi memang yang bisa menentukan lebih ke end user sendiri, tapi sebaiknya yang mengikuti arahan dari si VDMA tersebut, Pak. Boleh satu lagi nggak Pak tanya Pak? Silakan Pak. Terkait tadi Pak, terkait filter ya Pak ya. Nah, terkait filter ini kan tadi misalkan kita sebenarnya target itu tadi kan hanya mensaring partikel ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita concern-nya kita terhadap mikroba Pak? Apakah kita harus mengetahui jenis mikrobanya itu dia ukurannya sekian mili sehingga kita harus pakai filternya yang sekian milimikron gitu Pak, supaya mikrobanya itu nggak lewat juga gitu loh Pak. Karena kan kita mungkin kompresornya direct ya Pak, direct contact ya ke produk gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu nanti urutannya di belakang Bapak harus pasang satu filter lagi, filter steril Pak.
untuk nyaring mikrobanya. Oh, berarti itu di end use-nya ya, Pak ya? Maksudnya dekat mesinnya End gitu ya? use-nya. Betul, karena kan tidak seluruh area di tempat Bapak butuh udara steril kan? Betul, Pak, betul. Karena nanti bebannya Jadi ya di berat area di tertentu aja. mesinnya, Pak. Nanti di area mesin situ pasang satu filter steril. Jadi keluar dari filter steril, udaranya memang sudah betul-betul steril. Oh, oke. Tapi tetap butuh ya, Pak ya, Nanti kalau terkait itu ya. Itu ada, Pak, filter untuk steril itu, Pak? ada, Pak, ada. Kami Ada ya? Donaldson punya filter sterilnya sendiri untuk liquid, untuk air, untuk steam kami punya. Jatuhnya itu ke kelas 0 ya, Pak? Atau kelas berapa, Pak, untuk filternya itu, kalau steril itu? Kalau untuk steril nanti nggak masuk ke kelas ISO, Pak. Nanti masuknya ya memang sudah steril. Nanti Oh, gitu kita ya, akan Pak? lihat dulu sebelum masuk ke kelas ke steril, misalnya Bapak mau pasang di poin A. Di Iya. poin A nanti kita cek dulu anginnya ada di kelas berapa. Hmm. Apakah itu bisa langsung pasang filter steril ataukah harus ada filtrasi tambahan dulu. Misalnya Oke. kalau anginnya masih basah ya jangan langsung dipasang filter steril, nanti nggak Iya. Nggak mencapai maksimal. gitu. Ya. Betul, betul. Filter sterilnya itu kalau seandainya produknya itu ditentuk beda-beda, misalkan kalau untuk liquid filter sterilnya beda untuk liquid gitu ya, Pak ya? Betul, betul Pak. Beda sendiri-sendiri. Oke. Termasuk kalau untuk venting misalnya Bapak punya tangki, Iya. ya tangki itu kan butuh venting. Iya, Pak. Nah ventingnya sebaiknya yang steril juga Pak. Venting filternya harus yang steril karena kan udara dari luar masuk ke dalam tangki tidak boleh mengkontaminasi apa yang ada di dalam tangki. Oh, oke, Pak. Oke. Clear, Pak, clear. Ya, terima Ya, kasih Pak Arifin. sudah cukup ya Pak Arifin. Nanti mungkin Ya. bila butuh konsultasi lebih bisa menghubungi Pak Ian ya Pak ya. Bu. Siap, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Ya, Terima kasih Pak Arifin. pertanyaan selanjutnya ya Pak Ian ya. Tapi ini sepertinya tadi sudah terjawab. Dari Donaldson bisa bantu untuk cek kondisi yang ada di pabrik ya Pak ya? Bisa sesuai standar atau belum kan ya tadi ya sudah dijelaskan ya. Ya, Pak Ade boleh kami bisa bantu cek kondisi di pabrik. Yang bisa kami tawarkan adalah pengecekan free of charge untuk mengetahui tingkat kebasahan dari si kompres air Bapak Ibu sekalian. Itu kami berikan free kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin juga mengecek partikel dan oil kontennya itu berbayar. Tapi kalau untuk mengecek kekeringan itu free, silakan. Silakan hubungi kami Pak Ade. Ya, oke. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rizky Irhami, Pak. Izin bertanya, bagaimana memaksimalkan penggunaan air filter pada tipe kompresor non-free oil? Karena saat digunakan 3 filter pada alat kami, menyebabkan pressure drop yang tinggi dan kompresor relatif singkat melakukan load dan unload. Gimana, Pak? Oke, Pak Rizky, terima kasih pertanyaannya. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sizing kembali terhadap filter yang digunakan. Itu satu, karena kalau filternya terlalu kecil, ya pasti pressure drop-nya akan tinggi dia. Kemudian juga pemasangannya, ada di mana saja filter-filter tersebut. Kemudian jenis filternya filter apa saja yang Pak Rizky pasang. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan karena misalnya gini, kalau angin Pak Rizky kondisinya masih basah, terus Bapak di situ pasang filter activated carbon, nah itu akan cepat sekali basah activated carbonnya, sehingga pressure drop-nya menjadi tinggi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi yang bisa saya sarankan, pertama tentu harus dilihat ke lapangan. Seperti apa. Kemudian di sizing kembali. Kalau Pak Rizky berminat, silahkan hubungi kami bisa bantu sizingkan untuk Bapak. Nanti kita akan sizingkan dengan flow rate yang ada, filter yang dipasang, ukuran berapa, apakah filternya terlalu kecil, seperti apa sehingga pressure drop-nya terlalu tinggi, juga jenis filter yang dipasang nanti bisa kita lihat juga Pak. Jadi biasanya filtrasi ini dilakukan berjenjang. Sebaiknya memang dilakukan berjenjang. Jadi jangan langsung dipasang filter yang tingkat kerapatan filternya tinggi. Langsung dipasang di situ jangan. Jadi pasang yang kurang rapat dulu supaya tidak cepat ngeblok,
tidak cepat pressure drop tinggi, dipasang yang lebih rapat, sehingga dipasang di akhir, dipasang yang sangat rapat seperti itu. Nah, itu harus dilihat ke lapangan memang Pak Rizky. Oke, ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ian. Mungkin dari Pak Rizky, bila ada feedback, boleh silakan disampaikan ya. Oh, sudah cukup ya. Terima kasih. Oke, Pak. Ini yang di PPT sudah habis. Di chatbox ada satu pertanyaan dari, namun ini dikirimkan ke saya secara direct message. Pertanyaannya dari Pak Paul. Apa bedanya clean room class dengan purity udara class, Pak? Oke. Kalau clean room, kita bicara mengenai kualitas angin di dalam ruangan. Biasanya itu ya kita berbicara angin yang masuk ke situ, kemudian di situ ada dust collector misalnya untuk menjamin ruangan tersebut dalam kondisi clean. Tetapi kalau kita bicara purity untuk kompres air, kita berbicara kondisi angin di dalam jaringan pipa yang memiliki pressure. Oke, kalau clean room kan kita bicaranya ya pressure-nya ambient, atmospheric pressure. Tapi kalau kita kompres air ya kita bicaranya over pressure kondisinya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, oke. Terima kasih Pak Ian atas jawabannya. Silakan dari Pak Paulus, barangkali mau ada feedback. Boleh ya, silakan. Oke, pertanyaan sudah habis dari Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Boleh, silakan. Oke, sudah agak sepi nih. Atau saya yang tanya, boleh Pak Ian? Silakan. Tunggu dari peserta ya. Sebenarnya saya masih awam sih Pak perihal kompres air ini. Belum pernah kayaknya malah saya tuh. Kalau boleh tahu untuk maintenance sendiri, secara umum bagaimana ya Pak untuk kompres air ini? Secara umum kompres air ini cukup mudah sebenarnya ya. Kompres air ini hanya terdiri atas kompresor. Bapak Ibu sekalian, kompresor temui di mana di pinggir jalan pun ada kompresor ya. Kalau kita lihat tambal ban di pinggir jalan itu juga kompresor. Oh iya. Itu ada kompresornya. Oke, itu kompresor. Maintenance-nya ya tentu maintenance kompresor harus dikembalikan terhadap vendor dari kompresor tersebut. Kami bisa bicara mengenai dryer. Kalau dryer maintenance-nya seperti apa tergantung dryer yang dipakai. Kalau refrigeran dryer ya mungkin cukup mirip seperti AC lah. Cukup dibersihkan, evaporatornya harus rajin sering-sering dibersihkan supaya tidak banyak kotoran di situ sehingga pendinginannya bisa tetap optimal. Yang paling mudah dilakukan sih itu. Kemudian pastikan auto drain yang ada di situ bekerja dengan baik supaya kondensat air yang ada di situ bisa terbuang. Kemudian pastikan filternya diganti secara berkala. Karena filter itu yang akan melindungi kinerja dari si dryer. Jadi yang kalau itu dilakukan dengan benar, yang akan rusak duluan ya si filternya. Gitu. Jadi dryernya akan lebih awet. Jadi harus diperhatikan penggantian filter secara berkala. Itu sih maintenance-nya, Bu. Oke, berarti kalau filter biasanya diganti per berapa periode, Pak? Atau apakah ada tanda khusus harus diganti gitu? Betul, biasanya di housingnya ada tanda khususnya. Pada saat kondisi pressure drop di berapa, dia sudah harus diganti. Nah, itu yang paling optimal. Tetapi kalau misalnya tidak melihat itu, biasanya kalau filter yang bagus tervalidasi 1 tahun sekali cukup. Oke. Oh iya sekitar ya. 8.000 jam lah, 8.000 jam kerja ya. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi agak kebayang. Terima kasih Bu Silma. Bagi Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada Pak Ian? Oke, ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada di chatbox ya Pak ya. Dari Pak Ferry Hidayat menanyakan, apabila telah dipasang filter merek Donaldson, tetapi indikator di housing menunjukkan tidak ada kendala pada filter elemen, padahal periode pemakaian sudah lebih dari 3 tahun, Pak.
Apakah memang itu kondisi normal atau sudah ada kendala? Sebaiknya dicek fisik. Oke, sebaiknya dicek fisik, Pak, karena ini pengalaman dari kami. Si end user tersebut tidak melihat kondisi pada saat indikatornya mencapai maksimal. Oke, pressure drop-nya maksimal, sehingga pada saat filternya jebol, indikatornya balik lagi ke awal. Menandakan seolah-olah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oke, padahal filternya sudah jebol di situ. Jadi sebaiknya kalau sudah 3 tahun itu sudah melewati masa pemakaian, sebaiknya segera diganti. 3 tahun sudah terlalu lama, Pak. Biasanya 1 tahun sekali udah harus diganti. Oke, ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Ferry mau ada feedback, boleh ya Pak? Silakan. Oke, dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ian Yantina? Oke, sepertinya sudah mulai sepi atau sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Ian. Sudah siap-siap pulang mungkin. Oh iya, udah mau siap-siap pulang. Ini dari Pak Ferry lagi, bertanya lagi Pak, bagaimana cara cek fisiknya? Apakah perlu dibongkar atau bagaimana? Oke, thank you Pak Ferry. Cek fisiknya tidak perlu bongkar apa-apa selama di situ ada area di mana kita bisa tapping, tapping ukuran. Kalau di situ ada tempat kami untuk tapping alat kami, itu bisa dilakukan di situ, Pak Ferry. Jadi tidak mengganggu produksi Bapak. Selama ada tempat untuk kami melakukan tapping di situ. Biasanya kalau nggak ada, kami pakai jalur kompres air pasti ada pressure gauge. Nah, bisa juga dipakai di situ. Oke, jadi pressure gauge-nya dicopot dulu, pakai jalur pressure gauge di situ untuk mengecek kompres airnya. Memang ini kompres air pada saat dilakukan pengecekan fisik itu harus sambil jalan karena kita ingin tahu juga pada saat itu pressure-nya berapa, RH-nya berapa, PDP-nya nanti bisa dilihat berapa, seperti itu. Oh ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ian. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul... Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Nanggung nih. Ini pertanyaan terakhir ya dari... sepertinya ini Bapak Ainul. Ini dari Bapak Ainul, saya ada kendala di air minum produksi. Itu kandungan coliformnya di luar standar, Pak. Treatment apa yang dilakukan supaya kandungan coliform di air menjadi 0 sesuai dengan regulasi di Permenkes 492 tahun 2010, Pak? Apakah Pak Ian bisa menjawab? Oke, pengalaman kami di industri air mineral dengan customer kami yang nomor 1 lah di Indonesia dia kalau di industri air mineral, itu dilakukan berjenjang, Pak. Mulai dari kalau Bapak punya well sendiri, nah mulai dari well. Kalau Bapak pakai sumber air dari tempat lain, mulai dari setelah tangki itu ada filternya dulu. Oke, setelah tangki itu ada filter. Setelah ada filtrasi awal dari situ, kemudian masuk ke filtrasi yang selanjutnya. Oke, jadi di saat di situ dilakukan nanti ada 3 tahap filtrasi, Pak. Biasanya itu yang dilakukan, Pak Aino. 3 tahap filtrasi. Nanti kita bermain dengan jenis kerapatan filter yang berbeda. Gitu. Jadi di situ ada filternya, kemudian ada cara mematikan mikroba dengan ozon, dengan apa, kemudian di akhir sebelum pengemasan nanti ada filter lagi, 1 lagi di situ. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi memang berjenjang nanti tahap filtrasinya. Oke, terima kasih banyak menghilangkan atas problem yang Bapak alami. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Ian atas penjelasannya ya Pak ya. Dan kepada Pak Ainul, barangkali nanti kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Pak Ian ya. Tadi sudah kami share juga untuk kontak-kontaknya. Ya, karena waktunya sudah terbatas ya Pak ya. Mohon maaf kepada
Pak Ian dan kepada Bapak Ibu serta teman-teman para peserta. Mungkin akan kita cukupkan ya untuk webinar pada sore hari ini, namun sebelumnya ada beberapa informasi yang sepertinya harus saya ulang. Barangkali tadi ada Bapak Ibu yang belum membaca informasi ini. Sebentar, saya izin share screen ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin mengingatkan bagi Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar pada sore hari ini, nanti untuk materi, sertifikat serta recording bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melalui link yang sudah kami siapkan ya di bit.ly/webinar SAP 2. Linknya sudah kami kirimkan juga melalui chatbox, silahkan disimpan terlebih dahulu. Nanti untuk sertifikat dan recording akan kami unggah H+7 hari kerja setelah webinar. Dan nanti jangan lupa untuk mengisi presensi, link presensi juga sudah kami kirimkan melalui chatbox ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti untuk sertifikatnya kami proses berdasarkan data presensi tersebut. Dan mohon untuk mengisi cukup satu kali saja ya Bapak Ibu ya, barangkali tadi waktu awal sudah mengisi, maka sore ini tidak perlu mengisi lagi, namun mohon untuk mengisi evaluasi. Linknya juga sudah kami kirimkan melalui chatbox ya Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk diisi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian mengisi evaluasi, mungkin dari Pak Ian, silakan boleh menyampaikan closing statement kepada para peserta webinar sore hari ini, Pak. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit informasi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat. Apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan diskusi yang lebih lanjut, silakan hubungi saya. Seperti tadi sudah saya informasikan alamat email saya di ian.gantina@donaldson.com, ataupun silakan hubungi saya melalui telepon di 0811 12 9180. Terima kasih Bu Silma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ian atas kesempatannya. Oke, sebelum closing, ini ada beberapa informasi kegiatan training yang akan kami selenggarakan. Ini kegiatan terdekat ya Bapak Ibu sekalian. Kelas pertama adalah pengelolaan laboratorium berdasarkan ISO 9001-2015 dan ISO IC 17025 tahun 2017. Kelas ini akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2021 pukul 9 sampai pukul 15.00. Bagi Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa atau fresh graduate atau job seeker, silakan boleh sekali bergabung. Nanti untuk para mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker akan dikenai biaya Rp150.000, dan bagi para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp250.000. Silakan bila tertarik untuk bergabung bisa registrasi melalui link yang sudah tertera pada layar. Selain kelas pengelolaan laboratorium, kami juga akan mengadakan kelas Comprehensive Food Safety Management System. Ini kelas yang akan membahas beberapa standar terkait food safety, yaitu ada GMP, HACCP, ISO 20000-2018, dan FSSC 22000 versi 5.1. Kelas ini akan diadakan selama 2 hari ya Bapak Ibu, pada tanggal 20 sampai 21 November 2021. Silakan bagi para mahasiswa D3, S1, atau fresh graduate job seeker nanti akan dikenai biaya Rp250.000, dan bagi para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp400.000. Link untuk registrasi juga sudah tertera pada layar. Oke, mungkin sekian ya untuk kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kegiatannya bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu nanti untuk sertifikatnya akan kami unggah H+7 hari kerja setelah webinar melalui link yang sudah tertera pada layar. Mohon maaf apabila selama kegiatan hari ini terdapat kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Dan sampai jumpa dalam kegiatan SAP Solution berikutnya. Silakan bisa scan QR Code yang tertera pada layar untuk update-update kegiatan
webinar maupun training dari kami. Dan silakan boleh juga memberikan ulasan tentang kami di Google Staff Solution. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum keluar dari room Zoom. Mungkin boleh silakan on cam terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian bila tidak ada kendala dalam koneksi maupun device-nya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan boleh siap-siap dulu. Kami tunggu. Oke, ini ada 2 layar ya sepertinya ya. Jadi nanti gantian. Oke, yuk silakan Bapak Ibu yang bisa on cam, masih kami tunggu. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Ini sepertinya belum ada yang nambah lagi. Mungkin ada kendala device atau koneksi yang lain ya. Oke, yuk. Untuk yang halaman pertama ya, kita foto bersama dulu. Gayanya bebas. Terserah ya, boleh. Oke, sudah siap? Oke, ini banyak bapak-bapaknya nih sepertinya. Lebih ramai bapak-bapak daripada ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk halaman yang pertama. Sebentar, saya pindah terlebih dahulu. Oke, lanjut ke halaman yang kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Bagi Pak Ian, serta Bapak Ibu peserta, serta teman-teman, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Mas Irma. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.